Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya. Di kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Risalah Hadis. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, mari kita manfaatkan waktu di sore hari ini untuk memperdalam pemahaman kita terkait dengan ilmu hadis. Dan di samping kiri saya sudah hadir narasumber kita, yaitu Ustadz Mas Duki. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kabar bagaimana, Ustadz? Alhamdulillah, baik, sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Amin. Dan tentunya kita bisa berharap kita selalu dapat bimbingan Ustaz dari acara ilmu hadis ini. Di kesempatan sore hari ini kita akan membahas tema tentang al-musalsal ya Ustaz ya? Ya, masih melanjutkan yang dulu yaitu al-musalsal. Ya, baik Pak, tema ya lanjutan pemirsa dari pembahasan Selasa yang lalu. Sebelum kita dengarkan penjelasan terkait dengan tema hari ini, kami sampaikan untuk saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, bahwasanya saudara-saudara kita yang saat ini berada di wilayah Sumatera khususnya ya, masih banyak menerima cobaan, diantaranya yaitu tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya. Kita tentu sebagai saudaranya turut berdoa semoga segera diselesaikan ujian ini, dan tentunya kita juga bisa turut andil memberikan support, dukungan penuh kita, baik melalui harta maupun bantuan fisik kita. Kemudian untuk para pemirsa yang ingin melakukan donasi, bisa melalui rekening Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran Surakarta dengan kode bank BSI ya di 451. Kemudian untuk nomor rekeningnya di 234 Kemudian setelah transfer silakan konfirmasi ke Ustadz Sunarjo dengan nomor telepon 081 2298 2256. Insya Allah bantuan para pemirsa akan membantu segera terpulihnya saudara-saudara kita yang ada di Pulau Sumatera khususnya. Baik, di sore hari ini untuk para pemirsa kami juga informasikan untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan ya, bisa melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Kemudian kita akan dengarkan terlebih dahulu pemirsa di segmen pertama ini penjelasan dari Ustadz Mas Duki terkait dengan tema al-musalsal. Silakan Ustadz. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa MTA TV rahimakumullah, dan juga para pendengar Radio Persada FM, Radio MTA FM, dan radio-radio lain yang ikut menyaksikan siaran kami pada sore hari ini, rahimakumullah, di mana saja berada. Alhamdulillah, dengan limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berjumpa lagi dalam acara Risalah Hadis pada sore hari ini. Pada sore hari ini kita masih melanjutkan tentang al-musalsal. Yang lalu sudah kita bahas tentang al-musalsal dan pengertiannya atau definisinya, juga penjelasan dari definisi itu. Kemudian yang ketiga yaitu macam-macamnya hadits al-musalsal ya, yaitu anwa'uhu ya, yatabayanu min syarhi ta'rif. Anwa'uhu itu macam-macamnya, yatabayanu yaitu jelaslah min syarhi ta'rif, dari penjelasan definisi al-musalsal itu. Anwa al-musalsal, bahasanya macamnya musalsal itu salah satu ada tiga macam. Waya yaitu al-musalsal bi ahwalir ruwat,
hadis al-musalsal dengan keadaan para rawinya, ruwat gitu ya. Pakai tak marbutoh. Arwat itu jamak dari arawi ya. Arawi itu adalah isim fa'il dari rawa yarwi bahwa rawin ya. Kalau pakai al-arawi itu rawa yarwi itu orang yang meriwayatkan. Arawi itu jamaknya arwat ya, pakai tak marbutoh itu. Yang pertama adalah macamnya yaitu hadis al-musalsal dengan keadaan para rawi. Yang kedua al-musalsal dari sifat-sifatnya para rawi. Kemudian al-musalsal itu musalsal dengan sifatnya sifat periwayatan ya, periwayatan. Kalau riwayah itu periwayatan itu masdar, nah, rawa yarwi riwayah. Beda dengan arwat tadi. Kalau riwayat itu orang-orangnya, orang yang meriwayatkan. Nah, nanti penjelasannya kalau riwayat misalkan bentuknya apa? Bentuknya sama-sama di situ ada kadasana lah itu periwayatan, bentuk periwayatan. Wa ilaika fimayali bayanu hadir anwa. Dan inilah penjelasan dari macam-macam itu sebagai berikut. A ya, atau alif gitu. Al-musalsal bi ahwali ruwat. Musalsal yang ditindak dari keadaan para rawi. Rawi itu orang yang meriwayatkan ya. Kalau arwat itu jamak. Wa ahwalur ruwati, keadaan para rawi itu imakmalun au afalun au akhwalun wa afalun ma'an. Ada 3. Ya, keadaan para rawi itu ada karena itu berurutan atau sama dalam hal perkataan akwalun. Ada kalanya sama-sama yaitu dalam hal af'alun perbuatan. Atau sama dalam akwalun wa af'alun ma'an, perkataan dan perbuatan ya sama-sama. Awalan pertama, al-musalsal bi awali ruwati al-qauliyah. Hadis musalsal yang berkenaan dengan para rawi itu dari segi qauliyah, perkataan. Mislu hadisi Mu'ad bin Jabalin. Karena hadisnya Mu'ad bin Jabal. Anak Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala lahu, dia bersabda kepada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, ini uhibbuka. Wahai Mu'ad, sesungguhnya aku mencintaimu. Fakul, maka ucapkanlah biduburi kuli sholatin, setiap sehabis sholat wajib. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku,
ala dzikrika untuk mengingatmu, wa syukrika dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika dan berbagus ibadahku kepadamu. Nah ini ucapan. Fakat tasalsalah dan sungguh telah berurutan ya, tasalsul biqauli kulin min ruwatihi dengan ucapan setiap orang dari para rawinya dengan mengatakan ana uhibbuka fakul. Jadi Nabi ya, beliau bersabda kepada Mu'adz, ini uhibbuka, maksudnya aku mencintaimu. Fakul, maka ucapkanlah, berdoalah, dan seterusnya. Dan Mu'adz ini ya sang sahabat, dia menyampaikan kepada Tabi'i, generasi berikutnya, juga begitu. Nah, ini uhibbuka, dunia aku mencintaimu. Fakul dan seterusnya. Ucapkanlah setiap sampai sholat wajib, dan terusnya. Kemudian Tabi'i yang mendapatkan nasihat dari Mu'adz tadi, itu juga menyampaikan kepada muridnya, generasi berikutnya, ya, ini uhibbuka fakul fi duburi kulli saatin dan seterusnya. Begitu orang yang meriwayatkan para rawi itu ya, mengatakan seperti itu. Nah ini berarti musalsal keadaan para rawi yang sifatnya qauliyah, perkataan. Kemudian yang kedua, sanian al-musalsalu bi ahwali ruwati al-fi'liyah. Hadis musalsal dengan keadaan para rawi yang sifatnya perbuatan. Mislu hadis Abi Hurairah, contohnya seperti hadisnya Abu Hurairah, ya berkata Hurairah, sabaka biadi Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nama kunyahnya Abul Qasim. Abul Qasim yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggenggam tanganku. Baqala dan beliau bersabda, khalaqallahu arda yauma sabti, Allah menciptakan ada bumi pada hari Sabtu, dan seterusnya. Fakat tasalsalah bistasbiki kulin min ruwatihi biyadi man rawahu anhu. Fakat tasalsalah dan telah berurutan ya, bitasbiki kulin dengan menggenggam tangan kulin masing-masing min ruwatihi dari para rawinya biyadiman rawahu anhu, menggenggam tangannya orang yang meriwayatkan darinya. Orang meriwayatkan darinya itu ya mudahnya murid gitulah. Nah itu tasbik. Nah, tasbik itu perbuatan. Dan ini tasalsulnya segi perbuatan. Tasbik itu kalau satu orang tasbik ini nih menjalankan jari-jari. Tapi kalau Nabi ya itu Nabi sabaka kata beliau Abul Qasim ya,
sabaka biadi. Abdul Qasim salam itu beliau menggampangkanku. Nah gitu loh. Abu Hurairah ketika dia meriwayatkan hadis itu kepada generasi berikutnya, pada tabi'i, Abu Hurairah juga tasbik. Nah, tasbik kalau dengan orang lain itu begini, tanah coba lah. Ini menjalin, bukan ini kata gini ya, menjalin jari-jarinya, jari-jari itu. Lah ini mata jari-jari ini menjalin nih jari-jari ya begitulah. Nah, menggenggam jari. Jadi kalau tasbik satu orang gini, ya. Tapi kalau pada orang lain ya gitu menjalin. Lah Abu Hurairah gitu. Lah si orang yang kan hadis dari Abu Hurairah tadi, ketika menyampaikan hadis pada muridnya, ada nazarnya juga dengan tasbik. Tasbik ini perbuatan lah gitu. Tasbik itu menjalin jari-jari gitu. Kalau satu orang ya jari segini ya, kalau ada orang ya begitu. Dan begitulah. Nah itu berarti dari segi fi'liyah itu. Kemudian yang ketiga tadi kan 3 macam. Amsasal bi ahwali rumati al-qauliyah wal fi'liyah ma'an. Tasalsul berurutan dengan keadaan para rawi yang sifatnya itu qauliyah perkataan wal fi'liyah dan perbuatan ya, ma'an sama ya. Yang ketiga itu sifatnya ya perkataan ya perbuatan. Besru hadisi Anasin, kalau contohnya seperti hadisnya Anas yang berkata, kalau Rasulullah SAW bersabda, la yajidul abdu halawatal iman. Seorang hamba tidak akan mendapatkan manisnya iman hatta sehingga yu'mina bil qadari khairihi wa syarihi, sehingga ia beriman ya, kepada qadar takdir khairihi baiknya wa syarihi dan buruknya, khulwihi wa murihi manisnya dan pahitnya. Qabadha Rasulullah SAW ngalalihyatihi ya. Nah, waktu itu Rasulullah SAW ya, bersabda demikian itu kan bersabda seperti itu. Kemudian Rasulullah qabadha ala liyatihi, qabadha ala ini kan fi'liyah perbuatan ya. Itu Rasulullah qabadha megang ala liyatihi pada jenggotnya gitu. Rasulullah berjenggot itu. Nah kemudian Anas ketika menyampaikan pada tabi'i, Anas seorang sahabat Nabi pada tahun 93 Hijriah, ketika menyampaikan pada tabi'i pada muridnya atau generasi berikutnya, Anas juga dengan memegang jenggotnya. Nah ini fi'liyah. Qabadha Rasulullah SAW alayatihi, Rasulullah SAW megang jenggotnya. Waqala, dan Rasulullah SAW bersabda, amantu bil qadari khairihi wa syarihi wa khulwihi wa murihi. Sami itu Rasulullah juga bersabda, aku beriman kepada qadar takdir baiknya dan buruknya, khulwihi wa murihi manisnya dan pahitnya. Nah ini contoh tasalsulu biqabdi kulirawin min rumatihi alaliyatihi. Tasalsul berurutan biqabdi memegang kulirawin setiap orang yang meriwayatkan min rumatihi ya, dari orang-orang yang meriwayatkan itu hadis itu alaliyatihi megang pada jenggotnya. Nah, ini fi'liyah
Wa qalihi, dan juga mengatakan amantu bil qadari khairihi wa syarrihi wa khulwihi wa murrihi. Dan juga mengatakan aku beriman kepada qadar takdir, baiknya dan buruknya, manisnya dan pahitnya. Nah ini, nah hadis ini ada di dalam di riwayat Al-Hakim, ya, hadis asal ini dalam kitab Ma'rifatu Ulumil Hadis, halaman ya, yang ini ya, ada dua yang sumbernya dari riwayat Hakim ini. Kalau ini ada di halaman 40. Kalau tadi yang hadis khalaqallahu ardo yauma sabti tadi, yang liyah tadi ya, yang kata beliau Abul Qasim sabaga menggam biadi tanganku ya, waqala, dan bersabda khalaqallahu ardo yauma sabti, dan seterusnya tadi ya, tasbih tadi itu hadis itu ada dalam kitabnya Al-Hakim, tapi bukan Mustadrak ya, dalam Ma'rifatu Ulumil Hadis, halaman 42. Nah itu yang tadi, yang megang jenggot tadi dan berkata aman tu bil qadari khairihi wa syarrihi wa khulwihi wa murrihi. Nah itu ya dari Al-Hakim dalam kitab Ma'rifatu Ulumil Hadis halaman 40. Itu contohnya, itu yang megang jenggot tadi contohnya musalsal bi awali ruwat qauliyah ma fi'liyah. Qauliyahnya fi'liyahnya itu megang jenggot, qauliyahnya itu amantu bil qadari khairihi wa syarrihi wa khulwihi wa murrihi. Kemudian musalsal bisifati ruwat, musalsal dengan sifatnya para perawi. Bahwa sifatul ruwat, sifatnya para perawi itu ima qauliyah au fi'liyah. Dalakannya qauliyah itu perkataan, au fi'liyah atau perbuatan. Yang pertama, awalan al-musalsal bisifati ruwati al-qauliyah. Musalsal dengan sifatnya para perawi yang sifatnya perkataan. Mislu hadisil musalsal, telah hadis al-musalsal bi qiraati surati Shaf, dengan membaca surat Shaf. Fakat tasalsala bikoli kuli rawin. Nah, ini berurutan tasalsul dan perkataan setiap rawi. Faqaraha fulanun hakada, lalu membacakannya si fulan demikian. Hada ini waqad qala al-Iraqi. Al-Iraqi berkata, wa sifatur ruwat al-qauliyah, sifat-sifatnya para rawi yang sifatnya perkataan, wa ahwaluhum al-qauliyah, dan keadaan mereka yang sifatnya qauliyah perkataan itu mutaqaribatun, adalah mirip, bal mutamasilatun, bahkan sama. Sifat ruwat qauliyah dengan keadaan ruwat qauliyah. Nah, kemudian yang kedua, al-musalsal bisifati ruwah al-fi'liyah. Musalsal dengan sifat-sifatnya para rawi yang fi'liyah, perbuatan. Katifaki asma'i ruwat, seperti kesamaan nama-nama para perawi itu. Kal musalsal
Bil Muhammadin, seperti misalkan samaan para rawi yang namanya Muhammad. Misalnya kadasana Muhammadun, nanti berikutnya juga sana Muhammadun, ada berapa Muhammad, tapi orangnya beda-beda, tapi sama-sama namanya Muhammad. Awitifaki asmaihim, atau kesamaan nama-nama mereka. Kal musalsali bil fuqaha, seperti berurutan dengan para ahli fikih. Ambil khufat, atau kesamaan dengan yaitu para hafid. Awitifaki isbatihim, atau kesamaan isbah mereka. Dimaskin, seperti orang-orang yang meriwayatkan dari Damaskus, ya, Damaskus yang Islam. Al-Misriyin, atau orang-orang Mesir itu. Nah itu ya diantaranya. Kemudian ya, insya Allah yang akan datang masih lanjutannya al-musalsal bisifatir wat. Ya. Musalsal dengan sifat apa? Al-musalsal bisifatir riwayah. Musalsal dengan sifat-sifatnya periwayatan. Riwayatan misalkan hadasana fulanun. Nanti hadasana fulanun, berapa hadasana ini? Dan ini namanya kesamaan dan periwayatan. Periwayatan hadasana bukan ruwat, bukan orang namanya, tapi sehingga bentuk periwayatan Allah yang akan datang. Rasa demikian, semoga manfaat. Baik, terima kasih Ustadz untuk nasihatnya. Hari ini kita masih membahas al-musalsal ya Ustadz, baru poin pertama, nanti masih ada lanjutannya. Tadi ada 3 macam al-musalsal ya Ustadz. Ini baru terkait dengan periwayatan. Insya Allah kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Dan untuk segmen ini kita istirahat terlebih dahulu Ustadz. Serta untuk para pemirsa yang ingin bertanya masih kami berikan kesempatan. Silahkan dikirimkan melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Insya Allah kita akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Risalah Hadis. Di kesempatan sore hari ini kita masih bersama dengan Ustadz Mas Duki ya. Dan sebelum kita lanjutkan acara hari ini, kami sampaikan kembali untuk para pemirsa yang ingin membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Silakan para pemirsa bisa memberikan bantuan berupa bantuan materi ya, dengan cara para pemirsa mengirimkan uangnya melalui Bank BSI dengan kode bank 451. Kemudian untuk nomor rekeningnya di 234234111 atas nama Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Kemudian setelah transfer silakan para pemirsa konfirmasi ke Ustadz Sunarjo dengan nomor telepon 081 2298 2256. Insya Allah bantuan Anda akan kami sampaikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan insya Allah bantuan Anda bermanfaat untuk mereka. Baik pemirsa, kita lanjutkan kebersamaan kita sore hari ini, dan Ustadz Mas Duki ada beberapa pertanyaan yang akan kita bacakan ya. Yang pertama dari Bapak Lastono. Ustadz, di tempat saya imam sholat Jumat ada 3. Yang satu kalau jadi imam tidak pakai baca doa iftitah. Bagaimana hukum sholat yang demikian Ustadz? Apakah tetap sah? Ya, kalau sholatnya itu ya tetap sah. Apalagi sebagai makmum tinggal mendengarkan bacaan imam. Kalau doa iftitah dibatasi ya. Tapi kalau imamnya tidak membaca doa iftitah ya sholatnya tetap sah. Ya, satu perbuatan kalau memenuhi syarat dan rukunnya ya sudah sah. Kemudian doa iftitah itu ya perlu dibaca. Tidak sekedar sah, tapi kita mengikuti apa yang contohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu kalau sholat yang baca doa iftitah, ada yang panjang dan ada yang pendek. Nah, di antara doa iftitah itu
ada yang lafadznya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqa sabul abyadu minad danas Allahumma ighsil khotoyaya bil ma'i wa salji wal barad. Ini dalam hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 181. Ada lagi ya yang lafadznya Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Ada yang lafadznya seperti itu, itu kan pendek. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Nah, itu riwayat Muslim di 1 halaman 420 nomor 150. Yang pertama tadi riwayat Bukhari. Ada lagi dan menurut Abu Dawud di 1 halaman 206 nomor 276 itu artinya Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu yang lewat riwayat Abu Dawud 1 halaman 206 nomor 276. Ada lagi ya, yang lafadznya itu Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Nah, ya, seperti itu. Nah. Dan riwayat Muslim 1 halaman 419. Ada lagi yang lafadznya itu pandang wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka dalamtu nafsi wa taraftu bidambi faghfirli dhunubi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyaha la yasrifu anni sayyaha illa anta labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wa sarru laisa ilaik ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Riwayat Muslim di 1 halaman 534 ya, nomor 101. Itu diantaranya ya. Yang masih ada lagi lafaz yang lain ya. Nah, misalkan dalam hadis riwayat Muslim ya, dalam hadis riwayat Daruqutni 1 halaman 296 hadis nomor 1 itu ada lafaznya wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awal muslimin Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka dalam nafsi ma'taraftu bidambi faghfirli dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadik wa sarru laisa ilaik ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik.
Daruqutni juz 1 halaman 296. Jadi doa iftitah ini memang perlu dibaca. Jadi tidak sekedar pokoknya sholatnya sah kan begitu ya. Tapi ini kita meniru, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Pengertian Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sekalian, bagaimana kamu sekalian itu melihat aku mengerjakan sholat, yaitu ya kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Termasuk bukan hanya sholatnya saja, tapi termasuk syaratnya sholat. Syaratnya sholat itu apa? Syaratnya sholat itu wudhu. Karena Allah yang dahwi dalam surat Al-Maidah ayat 6 itu, idza qumtum lis-shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan terusnya itu. Kalau kamu sekarang akan sholat, nah kita berwudu. Bagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 6. Jadi shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sekalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Itu bukannya sholat saja, juga syaratnya sholat. Sholat itu kalau hadas kecil ya berwudu, kalau hadas besar ya mandi. Nah itu maka kita bagi orang yang beriman ya, kita cinta pada Allah, cinta pada Rasulnya, maka kita mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Mas, bagaimana dalam surat Ali Imran ayat 31 itu, Allah SWT berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu sekalian cinta kepada Allah. Nah, kita semua sebagai orang yang beriman cinta kepada Allah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutlah aku Rasulullah SAW. Dan tadi dalam hal sholat dan bagian tadi, bagi imbalannya yuhibbukumullah, maka saya Allah akan mencintai kamu sekalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah itulah ya. Jadi kita sebagai orang yang beriman ya, kita bukti cinta kita pada Allah, cinta kita pada Rasulullah adalah kita mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Maka kalau kita mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah SAW, maka kita akan cintai Allah, diampuni dosa-dosa kita. Kalau orang itu jadi cintai Allah dan diampuni dosa-dosanya, maka Allah akan masukkannya ke surga. Tidak mungkin Allah cinta pada hambanya dan mengambil dosanya masuk neraka, tidak mungkin. Pasti Allah kalau sudah cinta hambanya dan dosa-dosanya diampuni, ya tentu dimasukkan ke surga. Nah, itulah. Jadi bukan sekedar sholatnya sah, bukan gitu, tapi kita juga harus meningkatkan ya keimanan kita, amalan kita, ya ilmu kita, yaitu supaya kita mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Maka yang namanya shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sekalian bagaimana kalian melihat aku melaksanakan sholat. Nah itu Rasulullah kan juga berikan nasihat. Kalau sudah waktunya sholat, sudah manjing, salah seorang dari kalian itu berazan ya. Kemudian salah seorang yang tertua gitulah menjadi imam. Waktu itu Rasulullah bersabda kepada
rombongan beberapa orang yang masih muda, gitu loh. Masih muda, itu loh. Rasulullah pesan seperti itu. Setelah rombongan orang tadi udah kelihatan kangen dengan keluarganya, udah berapa hari di situ. Rasulullah memberikan nasihat seperti tadi. Dan maka yang namanya shollu kama ra'aitumuni usolli, bukan sekedar sholatnya, itu juga termasuk toharohnya. Nah, itu harus kita perhatikan. Ya. Toharohnya itu kalau hadas kecil ya berwudu. Ya. Wudu ini banyak sekali fadilahnya, diampuni dosa-dosanya. Nah, sampai dalam hadis itu ya disebutkan sampai air yang netes dari kukunya itu, atau diampuni dosanya sampai tetesan air yang terakhir. Nah, itu sehingga ketika orang itu habis wudu ya dosanya bersih. Ketika orang itu membasuh mukanya diampuni dosanya. Ketika membasuh tangannya diampuni dosanya yang dilakukan tangannya. Ketika membasuh kakinya diampuni dosanya yang dilakukan apa yang dilakukan oleh kakinya, seperti itu. Sehingga ketika habis wudu ya, maka orang itu bersih, diampuni dosanya. Itu diantara fadilahnya berwudu. Dan juga di akhirat itu ya Abrirah itu dalam hadis dari Rasulullah sabda, nanti orang yang terkena air wudu di akhirat akan cemerlang, putih cemerlang, bercahaya, seperti itu. Maka nanti di akhirat kalau orang itu ada yang cahayanya sedikit, ada cahayanya itu sampai luas, sampai jauh, seperti itu. Nah, di antaranya yang anggota-anggota yang terkena air wudu nanti di akhirat akan cemerlang, bercahaya, bersinar, seperti itu. Setelahnya maka Abrirah kalau berwudu itu dilebihkan sedikit dari anggota wudu. Misalkan basuh tangan sampai siku, basuhnya dilebihkan sedikit sampai di atasnya, seperti itu. Sudah kaki sama mata kaki ya sampai di atasnya sedikit, seperti itu. Nah, itu. Nah, itulah. Nanti di akhirat akan cemerlang, bercahaya, bersinar, seperti itu. Di antara fadilahnya berwudu. Maka namanya shollu kama ra'aitumuni usolli, bukan sekedar sholatnya, tapi juga sejak taharahnya tadi. Taharahnya kalau hadas kecil ya berwudu, akan sholat. Kalau hadas besar ya mandi, ya, seperti itu. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih untuk penjelasannya ya. Semoga bisa dipahami untuk para pemirsa, utamanya yang bertanya di kesempatan hari ini. Dan tidak terasa Ustaz, kita sudah berada di akhir perjumpaan ya. Terima kasih untuk bimbingannya hari ini. Semoga Selasa depan bisa berjumpa lagi ya Ustaz ya. Sehat selalu untuk Ustaz Masdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama acara Risalah Hadis untuk kesempatan hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, serta mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempat kami bacakan. Serta kami menghimbau untuk saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, mari kita ulurkan tangan kita, bantuan kita kepada saudara-saudara kita yang saat ini menerima bencana, baik berupa tanah longsor, banjir, ataupun bencana lainnya, dan tentu kita bisa memberikan support, dukungan terpenuh kepada saudara-saudara kita. Salah satunya melalui harta, kita bisa mengikuti program MTA Peduli Bencana dengan mengirimkan harta para pemirsa melalui Bank BSI dengan kode bank 451. Kemudian untuk nomor rekeningnya di 234234111 atas nama Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Kemudian setelah transfer, silakan para pemirsa konfirmasi ke
Ustadz Sunarjo ya, dengan nomor telepon 0812298226. Insya Allah bantuan para pemirsa akan disampaikan kepada saudara-saudara kita yang saat ini menerima musibah. Dan pemirsa, akhirnya saya Wahid Arifuddin mewakili rekan kerja yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.